Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan baik-baik ya, karena ini banyak yang masih belum bisa atau yang belum paham. Coba kita perhatikan lafadz-lafadz ini, mana saja yang untuk laki-laki, mana saja yang untuk perempuan. Kemudian mana pertanyaan yang untuk manusia atau yang berakal dan untuk benda atau yang tidak berakal. Jika ada pertanyaan seperti ini, misalkan man anti ya ukhti. Nah, itu kan pertanyaan buat perempuan karena lafadznya pun menggunakan lafadz perempuan. Maka jawabannya pun harus menggunakan nama perempuan. Tuh, contohnya ana Aisyah atau ana Fatimah. Apa saja yang penting nama perempuan. Kemudian ada zalika dan tilka. Ini artinya sama. Artinya itu, tapi zalika digunakannya untuk laki-laki, tilka digunakannya untuk perempuan. Keduanya itu disebut isim isyarah. Kemudian ada hadza, ada hadhihi. Ini pun keduanya sama, artinya ini. Jika ada pertanyaan menggunakan lafadz hadza, jawabannya harus laki-laki. Ataupun sebaliknya. Bedakan pertanyaan menggunakan lafadz ma dan pertanyaan menggunakan lafadz man. Jika ada orang bertanya kepada kita kemudian memakai lafadz ma, maka yang dia tanyakan itu adalah benda. Seperti ma hadza, apa ini? Maka jawabannya pun harus memakai kata benda. Karena yang ditanyakan itu apa, berarti benda jawabnya, bukan siapa. Kalau siapa berarti yang ditanyakan itu orang, ya maka jawabnya orang juga. Maka jika pertanyaannya ma hadza, apa ini, jawabannya harus benda juga. Contohnya hadza kitabun, ini buku, atau hadza qalamun, ini pulpen, itu ya. Nah, jika pertanyaannya itu menggunakan man, ya, yang mana lafaz itu untuk manusia atau untuk yang berakal. Contohnya man hadza, siapa ini? Siapa ya, bukan apa tapi siapa. Maka jawabannya pun harus memakai nama manusia atau nama yang berakal. Ya, contohnya hadza Ahmad, ini Ahmad, ya. Atau hadza Bakar atau hadza Mustafa, ya. Nah, kemudian ada huwa dan ada hiya. Ini sama-sama artinya dia, ya. Nah, kemudian lafadz ini jika mau disambung dengan kalimat yang lain, contohnya dengan kalimat ismun, ya. Kemudian lafadz huwa jika mau disambung dengan kalimat lain seperti ismun, maka huwa ini menjadi hu, ya. Maka ismu, ya, ismu ditambah hu sama dengan ismuhu, ya. Jadi yang tadinya ismun kemudian ditambah dengan lafadz hu, yang tadinya kan huwa, kemudian huwa jika mau disambung dengan kalimat lain berubah menjadi lafadz hu. Jadi kalimat yang lain tersebut ditambah hu, jadi contohnya ismun menjadi ismuhu, yang artinya namanya. Tapi karena ini huwa, jadi artinya untuk laki-laki, nama dia Ahmad, misalkan nama dia Mustafa, misalkan gitu ya. Nah, jika yang hiya ini kalau mau disambung dengan kalimat yang lain, maka hiya berubah jadi ha, ya. Kalau tadi kan huwa kan menjadi hu. Nah, kalau misalkan hiya menjadi ha, maka ketika mau disambung dengan kalimat lain, contohnya ismun nih. Ismun mau disambung dengan kalimat hiya. Ismun tambah ha sama dengan ismu ha. Artinya namanya. Nah, ini ada soal latihan. Kalian tulis ulang di buku, kemudian dijawab. Kalau ada pertanyaan dijawab, kalau ada suruh artikan ya sesuai pertanyaannya. Kalian tulis ulang di buku ya. Yang pertama, man anti ya ukhti, jawab pakai nama.
perempuan, karena itu buat perempuan ya. Kemudian yang kedua, zalika Ustadz Ahmad. Artinya apa? Kalian artikan ke dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, man hadza? Ya Ahmad. Nah, ingat ya, itu menggunakan man bukan ma. Kemudian yang ditanyakan itu hadza. Berarti jawaban hadza itu untuk laki-laki atau perempuan. Jika untuk laki-laki, jawabannya laki-laki. Jika untuk perempuan, jawabannya perempuan. Oke. Kemudian nomor 4 ada hadhihi ukhti. Ini saudariku. Titik-titik Aisyah. Untuk mengisi titik-titik itu adalah namanya Aisyah. Nah, namanya itu jika dalam bahasa Arab itu apa? Ya, ingat untuk perempuan, bukan untuk laki-laki. Nomor 5 titik-titik maktabun wa titik-titik mim sahatun. Gini ya, maktabun kalian anggap itu laki-laki. Artinya kan meja ya, tapi kalian artikan itu laki-laki. Kemudian wa titik-titik mim sahatun itu kalian anggap itu perempuan karena itu benda. Ya, karena benda itu susah kita membedakan dia perempuan atau laki-laki kan susah. Jadi anggap saja yang ada tak bundernya atau tak marbutohnya itu anggap perempuan. Maka mim sahatun kita anggap perempuan, maktabun yang enggak ada taknya kita anggap laki-laki. Nah, kalian tinggal isi tuh pakai entah itu pakai hadza atau tilka atau zalika, ya itu kalian pakai aja sesuaikan dengan laki-laki dan perempuannya. Kemudian nomor 6 itu ada matilka. Apa itu? Ingat, matilka. Pertanyaannya menggunakan ma ya, bukan man. Kemudian tilka ya. Ingat ada zalika, ada tilka. Ya. Pokoknya lihat penjelasan sebelumnya, kalian harus bisa jawab. Ma tilka ya. Pertanyaannya menggunakan ma, kemudian tilka, bukan zalika ya. Kemudian nomor 7 itu kalian ini Ahmad, dia temanku, kalian tulis dalam bahasa Arab ya. Kemudian nomor 8 huwa Hasan wa titik-titik Fatimah ya. Untuk mengisi titik-titik itu apa? Kemudian nomor 9 man hiya ya. Man hiya, yang ditanyakan itu hiya ya. Kemudian menggunakan kalimat man gitu ya. Kemudian ada nomor 10 itu min aina anti, dari mana kamu, kalian jawab ya. Jangan sampai tertukar antara man dan min. Kalau man itu siapa, kalau min itu dari ya. Min aina dari mana, min Bandung dari Bandung ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.